Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat. Qul bil bidayati wan nihayati khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal khadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa barisina bi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-Babul Khamis Asyara fi Fadilatis Sunani. Bab yang ke-15 pada menyatakan sunnah-sunnah sembahyang. Halaman 25 lah. Kita baca yang di pinggir, paling bawah di pinggir tuh. Al-Babul Khamis Asyara fi Fadilatis Sunan. Jadi sembahyang sunat di sini sebenarnya fungsi utamanya itu ujar Imam Nawawi Al-Bantani adalah kenapa disunahkan selain yang fardu tuh. Itu adalah fungsi utamanya yaitu untuk melengkapi atau menyempurnakan yang wajib bila ada kekurangan. Nah, jadi banyak kekurangan yang wajib kita tuh. Maka disempurnakan oleh yang sunnah-sunnah itu. Seandainya kita kadang mengerjakan yang sunnah hanya yang wajib, itu memang ada dituntut, ada berdosa kita karena sunnah bang. Cuma seandainya ada kekurangan di wajib itu, maka ibarat baju itu beluang-luang. Ada sempurna lagi, ada bagus lagi, ibarat dijurung lawan raja itu ada bagus. Maka penambalnya itu ya sunnah gitu ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di pinggir bawah lah. Man shalla, Nabi bersabda, man shalla fil yaumi wal lailati. Siapa saja orang yang sembahyang pada malam dan siang 24 jam. Ini bini-bini dan laki-laki berlaku lah. 24 jam semalaman isnatai asyarata rak'atan tatawu'an. 12 rakaat sembahyang sunat. Jadi bilanya menggawi sembahyang sunat 12 rakaat dalam sehari semalam. Sembahyang sunat. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah membangun untuknya satu rumah di dalam surga. Ini bilainya sembahyang sunat 12 rakaat. Maka sunat yang 12 rakaat ini yang dimaksud di sini adalah qobliyah ba'diyah. Amun kita total berataan lebih 12. Qobliyah ba'diyah itu ambil yang paling sedikit. Qobliyah subuh 2 rakaat, 2 sudah. Qobliyah dan ba'diyah zuhur 22 4 tambah 6 4 tambah 2 6 gitu. Ambil yang 22 aja lah. Qobliyah asar ambil yang 2 aja. 2 sudah berapa dah? 8. Ba'diyah maghrib 2 rakaat 2 aja ambilnya juga. Nah, 10 sudah ya kalau. Nah, qobliyah isya atau ba'diyah isya yang pilih antara 2 jadi 12. Berarti memang kita gawi seberataan totalnya lebih dari 12 sebenarnya, cuma mau hendak ambil sedikit toh. Cukup 12, maka Allah bangun untuk orang itu sebuah rumah di dalam surga. Apabila kita hari-hari menggawi yang kayak itu 2 bisa lagi 4 lebihan ya kalau. Nah itu Allah bangun surga setiap hari, Allah bangun surga. Maka pemahamannya berarti kita sudah berisi omset di sana. Nah, apabila tuh kita berisi tanah di manakah? Biasanya mendatangi ke situ. Siapa ampunnya ini ya? Bila kita kadang mendatangi orang yang mencari mana ampunnya. Ya kalau kita tuh bisa berisi tanah di ujung manakah? Dia di ujung dunia sana berisi. Pasti kita tuh hendak ke situ karena kita ampunnya. Nah, suatu saat bisa ke situ. Amun kita kada ke situ, orang sana mencari kita. Karena siapa dia jadi nggak bangkalnya gimana ampunnya. Nah, dicari orang. Nah, itu man shalla qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ini hadis yang kedua, man shalla qabla al-fajri,
Barang siapa sembahyang sunat qobliyah subuh rakaataini 2 rakaat tadi teh qobliyah subuh 2 rakaat wa qabla dzuhri arba'an wa ba'daha arba'an dan sebelum zuhur 4 rakaat dan sesudahnya 4 rakaat 10 langsung tuh ya Allah 4 tambah 2 10 sudah wa arba'an qabla al-asri dan 4 rakaat sebelum asar 14 maka hasilnya biar Nabi memadahi dakhala al-jannata masuk ke dalam surga. Ini menggunakan dakhala itu fi'il madhi lah, dakhala. Membetasrif tuh dakhala dakhalna untuk betasrifannya ya. Dakhalan ini kenapa digunakan dakhala fi'il madhi tidak bukan fi'il mudhari, ujar bubuhan ahli nahwu di tahqiq memandangkan bahwa itu pasti. Nah, kada yang kalau tuh, kalau kuai masuk surga leh, ya kada. Tapi dakhala ini menggunakan dakhala bil madhi di takhrik pasti. Nah, jadi asalnya mengamalkan qabliyah subuh 2 rakaat, yang dikatakan qabliyah subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4, sebelum asar 4, maka pasti masuk surga aja Nabi. Yang memastikan tuh Nabi. Imbah itu pulang di sini bidiknya menggawi yang ini, tahu 4 hadis pertama tadi udah, kan ini 14 rakaat totalnya. Sedangkan yang hadis pertama tadi cuma 12. Berarti tahu 4 juga yang diisi rumah tadi teh. Sambungannya pulang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda. Nah, jadilah mau dipikir-pikir jalan supaya kita tuh selamat di akhirat atau masuk surga tuh banyak bener sebenarnya. Amun sampai kada tahu jalan ke surga, ngalihai. Orang yang anak baulah anak ginjir bapajah lampu, itu tahu aja jalannya kan. Ulun bahari asa tertanya jujur kayak palih mun kadep julun kan. Sakalinya terjadilah dasar bujur. Mukanya manujun itu yuk kasat bujur. Ya kalau dasar dibukakan Allah Ta'ala hijab yang situ tunjuk mengaji itu nah kada mau luput. Ayo. Nah, pemahamannya apa nih tuh? Sawat yang itu aja tahu menuju surga, apalagi kita yang diberi akal ini nah sampai kada tahu menuju surga ya apa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla salatu fil madhi itulah. Barang siapa sembahyang qabla zuhri sebelum zuhur sunat nih 4 rakaat arba'an. Sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Kana ka'adli raqabatin min Bani Ismail. Maka pahalanya nang kaya memerdekakan satu orang budak. Yang budak itu dari Bani Ismail. Di bahari itu banyak budak. Cuma ada yang budak yang turunan Bani Ismail. Ini larang benar harga-harganya. Maksud larang di sini bilainya dimerdekakan pahalanya luar biasa. Karena ini turunan bubuhan Nabi. Ada yang jadi budak, maka bila kita merdekakan pahalanya ganal benar, lebih dari memerdekakan budak-budak yang lain. Nah, jadi 4 rakaat pahalanya sama dengan memerdekakan budak Bani Ismail itu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'ataini, siapa saja sembahyang 2 rakaat fi khala'in, di tempat yang tersembunyi. Khala'in itu tersembunyi. Kita kadang melihat orang kadang melihat kita. Khala' darahnya itu contoh khala' itu ya dalam WC. Kita kadang melihat orang di luar, orang kadang melihat. Membelihatan pandiran itu juga nya. Kadang belihatan khala'. La yarahu illallahu, tidak melihat akan inya kecuali Allah yang melihat. Wal malaikatu, dan malaikat hafazah, malaikat yang ada maharaguinya. Maka mun kaya itu digawinya kutiba lahu bara'atan minan nar, ditulis untuknya terlepas dari api neraka. Nah, makanya orang bahari itu sembahyang sunat itu qobliyahnya tuh di rumah. Yang di kamar seorangan, jadi orang ada melihat. Misalnya kayak subuh tuh, belum kita turun, kita sudah berdahulu qobliyah. Orang bang, qabliyah juga dahulu. Tuntung qabliyahnya turun.
Nah, kita turun kan sambil membaca di jalan ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta misal. Nah, tapi mau di rumah jaga kada tegawi, baik di masjid menggawi. Ini bisa di rumah kada tegawi juga. Di masjid barang menggawi itu nah, ini hendak mencari mengamalkan yang 2 rakaat yang sunyi kada melihat siapapun. Tapi kita ini kada melihat lah. Ujung-ujung berkisah aja sekalinya pulang. Sama bohong. Ini mesti di rumah dalam kamar berkunci pulang. Kisah manu kalambo pulang bertajak bini guring nih aja. Nah, kada tahu nama aku aja pada aku sembahyang tuh aja. Di hati nih sembahyangnya 2 rakaat. Bah tuntung malamnya berkisah. Kan tahu lah tadi aku bangun kalambo tadi aja. Aku sembahyang ya. Alih kita ini bilangnya beramal ibadah bahasa sambunyi lalu nak berkisah ada. Bisa juga berkisahnya tuh 10 tahun kemudian berkisah lawan cucu si Kai ini. Nah, itu hati-hati juga. Amunnya kada bujur niatnya bisa habis pahalanya. Dudukan kai cucu sekeluarga berada atau kumpulan. Kamu tahulah cucu aku bahari ya. Lalu berkisah itu. Nah, jadi hati-hati berkisah. Berkisah bila salah niat berkisah itu masuk bab riya. Nah, bab riya. Bagus kita mengamalkan ini misalnya anak sembahyang zuhur, anak sembahyang zuhur masjid nih. Belum turun ke masjid, sembahyang lu 2 rakaat di rumah, sembahyang qabliyahnya tuh nah. Qabliyah zuhri. Boleh qabliyah zuhur nih tuh 2 rakaat sekali apa 2 rakaat 2 kali salam ya Allah, 2 rakaat salam. Atau ke 4 rakaatnya sekali salam boleh. Qabliyah zuhur nih tuh. 4 rakaat hanya sekali salam, cuma jangan bertasawuf awal lah. Ini ada bertasawuf awal, matakan 4 rakaat tasawuf awal juga aja. Jangan untuk yang sunnah ada istilah tasawuf awal. Tasawuf awal itu anaknya diwajib aja. Itu pun hukumnya sunnah juga tasawuf awal itu diwajib. Kada termasuk rukun. Sunnah abad. Maka Allah tulis baginya terlepas dari api neraka. Hari-hari ditulis Tuhan terlepas dari api neraka. Nah, hari-hari ya karena kita mengamalkannya hari-hari juga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Ma min 'abdin." Siapapun hamba. Disebut hamba di sini, abdin di sini maksudnya inya sudah paham ikhlas. Maka disebut hamba. Nah, kalau yang tadi di atas man shalla, barang siapa sembahyang ya. Nah, itu belum tentu ikhlas atau kada, kita kada tahu lagi. Tapi kalau ma min abdin, siapa aja hamba, berarti orangnya disyaratkan ikhlas. Yusolli, sembahyang fi baitin mudlimin, di rumah yang remang-remang kadep di kita. Bapak jah lampu. Orang menyangka kita guring, padahal dasar asli guring bujur. Sangkaan orang tuh sebenarnya tepat sasaran. Orang menyangka kita guring dasar bujur. Nah, jadi sembahyang di rumah yang gelap. Maksudnya kada kelihatan orang juga tuh. Biruku'in tamin, dengan ruku yang bujur-bujur sempurna ruku. Bujur-bujur 3 kali baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Jangan sekali kan langsung biaya sangkut langsung pulang tidak model kayak ayam mematuk itu nah. Imbah itu pulang wasujudin tamin, dan dengan sujud yang sempurna. Sujud yang sempurna itu sekurang-kurangnya baca 3 kali bacaannya itu sempurna naranya. Tempatnya kadap, maksudnya kada melihat orang, kadap bangun kadap lalu yang gigi putih aja kelihatan kata itu juga maksudnya ramang-ramang lah. Nah, ninto imbah ninto pulang rukunya sempurna, sujudnya sempurna. Illa amun kaya itunya menggawi dapatlah wajabat lahu al jannatu. Dapatlah inya, berhaklah inya atau wajiblah inya mendapat surga bila hisabin, ada berhisab. Di dalamnya dalam tafsir yang dalam bacaannya ai bila munaqasatin bihi, ada diperiksa-periksa. Nah, ini amalan masuk surga kada berhisab, catat nih pian. Berapa kali sembahyangnya ini nah. Ma min abdin yusolli fi baitin mudlimin bi ruku'in tamin wa sujudin tamin illa wajabat lahul jannah bila hisab. Kada dipadahkan berapa rakaatnya. Berarti boleh 2 rakaat. Nah, itu pemahamannya. Tapi ikhlas. Karena di sini kalimatnya abdin. Nah, arti ikhlas di situ paham sudah pian lo. Niat kita menggawi itu bujur.
semata-mata disuruh Allah, bukan disuruh nafsu. Amun disuruh nafsu, itu tak bagi dua bayangannya. Ada bayangan hendak kenyamanan-kenyamanan, nikmat-nikmat dari Allah yang kita dapatkan di dunia, itu disuruh nafsu masih. Atau ada bayangan hendak dapat nikmat kenyamanan-kenyamanan yang di akhirat, itu pun oleh sebagian ulama memedahkan masih disuruh nafsu juga. Nah, ini yang sebujur-bujurnya semata-mata disuruh Allah, kadada menghendaki mencari kesenangan diri seorang, tapi semata-mata mencari kesenangan Allah kepada kita. Nah, itu imbahnya itu satu. Yang keduanya, waktu kita beramal menggawi sembahyang tadi, kita lihati bahwa sebenarnya yang ada, yang bergerak, yang berdiam, yang mencungkung ini seluruhnya adalah anugerah dari Allah. Nah, kalau kita memuji lawan Allah, nah ini yang disebut ikhlas sebenarnya. Biar 2 rakaat dan tempatnya tadi di rumah yang bakadep di kita, yang saurangan, orang kada melihat. Imbah itu pulang bujur-bujur, rukuknya sempurnakan, sujudnya sempurnakan, ma'amalakan nang kayak itu, wajabat lahul jannah bila hisab, wajib inya mendapat surga bila hisab, kada berhisab-hisaban. Bagus nih kita amalkan, nah, apalagi umur 75 tahun, insya meninggal, nah, bagus benar nih, hari ini barang menggawi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man shalla arba'a raka'atin, siapa saja sembahyang 4 rakaat, bihaitsu la tarahun nas, di tempat yang tidak melihat akannya oleh manusia. Nah, berapa kali sudah hadisnya nih, kada melihat orangnya lah. Di tempat yang orang tidak melihatnya, faqad bari'a minan nifaq wal kufri wal bid'ati wad dhalali, maka sungguhnya terlepas dari sifat kemunafikan, wal kufri dari sifat kekufuran, wal bid'ati dari sifat kebid'ahan, wad dhalali dari sifat sesat. Artinya dipelihara. Karena mun kita tergolong dari minan nifaq, orang munafik ini berbahaya, bisa bidarkil asfal kena di nerakanya. Ibarat masuk neraka itu bujur-bujur PIV, ayo pembawahan sama sekali aja kita, berbahaya. Jadi mun 4 rakaat sembahyang sunat, berarti bisa pilih kita sarah aja, misalnya kabli asar kah, kita hendak turun ke masjid sembahyang asar, agawi di rumah yang anunya kablihnya 4 rakaat di rumah, orang kada melihat, memilihnya di situ tuh bisa, nah itu. Atau kabliyah juhur, atau imbah juhur, imbah tuntong salam bawirid, imbah tuntong bawirid, bersalaman bahari ya, kalau ini nggak belum bersalaman dulu. Nah, jadi imbah tuh orang sembahyangan berdirian, kita boleh ke rumah, soalnya duduk melihat TV pulang, makanan jangan bini makanan, ada tegawi tuh. Jadi kada kawa kita menggawin di rumah biasanya ya, kalau ngalih kena luasnya pian. Belum lagi anak pun udah gendong pulang enggak kada jadi ai. Tagawi pulang oleh bini, batal wudu, kuliah wudu pulang. Nah, lo kada tagawi, jadi bagus di masjid biasa kalinya. Ya kalau tapi 4 kamar kaum masuk kamar kaum kepada kaum sama ya, bohong enggak tahu kaumnya juga ya kalau. Kada kawa juga nang itu. Makanya tafsir orang kada melihat ini, kalau ulama tasawuf memadahkan bukan masalah tempat, bukan masalah manusianya, tapi maksudnya kita kada melihat diri kita dan makhluk yang lain itu diisi punya wujud. Itu maksud kada melihat kalau tafsir bubuhan ulama tasawuf. Nah, amun kita memperhatikan orang kada melihat si ngalih benar, tak berarti kita. Nah, itu maksudnya. Jadi ulama tasawuf itu kada memikirkan orang melihat kada melihat. Orang tasawuf yang dipikirkannya kita ini selalu dilihat oleh Allah dimanapun kita berada. Orang banyakkah, orang kadang tetap kita dilihat oleh Allah Taala. Itu sakurang-kurangnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa sembahyang, siapapun orangnya, baik laki-laki maupun perempuan, qabla al-asri, sebelum asar, qabli asar nih, arba'an 4 rakaat, kadang pilih 2-nya pilih 4, maka harrama, orangnya bertasydid lah, haramallahu 'alan nar, maka Allah haramkan atas orang tersebut atas api neraka. Nah,
bagus dia malakannya, haram batang tubuhnya masuk api neraka atau kena api neraka. Yang mengharamkan Allah Ta'ala, yang menghabari Nabi kita. Barakat na'amalakan 4 rakaat qobliyah asar. Nah, misalnya pang qobliyah asar tadi kada tagawi. Karena begasak kita masuk ke masjid, orang sudah qamat, gawi sesudahnya, boleh aja itu. Boleh aja gawi sesudahnya. Niatnya mengqada, boleh aja. Nah, kada aja makanya merasa kada boleh, kada boleh, mung kada ada sebab. Kada ada sebab yang jelas, kada boleh. Amun ada sebab boleh aja. Apalagi mau sebabnya mengqada yang wajib boleh benar. Berdiri pian imba asar, mengqada asar bahari kala waktu zaman Majapahit. Orang menyambat itu kada boleh sembahyang aja. Kita kada peduli adol. Kada peduli orang menyambat kada masalah. Yang penting kita yang kita gawe ini bujur. Maka itu jangan dupon aku aja kena orang sambat aku ni anu ya. Ya kenapa mengaduhi orang? Ya kalau seorang-seorang aja. Apabila qadaan kita tuh banyak, maka ulah program. Anggaplah misalnya 3 tahun sanawiyah, SMP 3 tahun, SMA 6 tahun, 4 tahun kuliah, 10 tahun tuh. Seorang hanya saja belajar berwudu, hanya belajar istinja, 10 tahun tuh insya Allah bisa kadesah atau sembahyangnya. Amun sembahyang juga, ibarat sembahyang ini bisa kadesah karena hanya saja seorang bujur-bujur belajar istinja, oh kayak cari istinja aja. Dahulu aku kada kayak ini aja. Berwudu kayak itu kan, jadi aku kada kayak ini, salah benar aku aja. Berarti kadesah tuh 10 tahun tuh. Maka pulahlah program jangka panjang pemerintah Indonesia Merdeka. Nah, yaitu 10 tahun ke depan, wahai Allah, ulun mengqada sembahyang ni tiap imbah subuh gawe pulang subuh 2 rakaat, tiap imbah zuhur gawe pulang zuhur 4 rakaat, tiap imbah asar gawe pulang asar sampai 10 tahun ke depan. Pasang niat nang itu. Ini rajak ulang-ulang nih. Sebab kita ni lalai masalah ini nih. Nyadapin orang udah hanya bertaubat nih. Cangkal menggawi yang sunnah, kan ingat lagi loh yang wajib berhari-hari. Baik kita mengqada yang wajib berhari daripada yang sunnah. Nah, jadi urusan mengqada kada menggaduh waktu yang diharamkan. Gawi kan masalah kalau urusan mengqada lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man shalla ba'dal maghribi, barang siapa sembahyang sunnah sesudah maghrib, raka'ataini 2 rakaat. Nah, 2 rakaat sesudah maghrib. Sesudah maghrib itu 2 rakaat saja sebenarnya ya kalau badiahnya tuh ada yang 4, yang badiahnya mun hendak 4 tambahi kena taubat 2 rakaat. Hendak 6 tambahi hajat 2 rakaat lalu jadi 6 bagus. Raka'ataini 2 rakaat qabla ayatakallama, belum lagi bepandirnya. Bepandir yang macam-macam belum lagi. Kata bana dapat bacanya tuh. Kata bana tuh nun akhirnya lah. Katabna fi illiyin, maka kami tulis fi illiyin, orang tersebut di illiyin. Arti illiyin itu khusus tempat Allah menulis amal-amal hamba-hambanya yang terpilih. Wali si anu, amalannya yang ini. Nah, Allah menulis di illiyin kita. Mun ada amal kita juga di situ, bagian dari bubuhannya itu tuh. Nah, di illiyin. Jadi bila kita sembahyang 2 rakaat, imbah maghrib, belum bepandir dulu. Jadi mengkawa jangan bepandir dulu, imbah salam dan berwirid tuh, imbah maghrib tuh. Karena imbah maghrib ini sunnah muakkad. Nah, sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad dihidupakan imbah maghrib tuh. Biar orang bahari pamali benar bepandir urusan yang ada urusan ibadah. Jadi imbah salam maghrib, berwirid, langsung 2 rakaat gawe. Jangan bersalam mencari kopiah, betakun pulang, kunyuk sana kunyuk sini, pandir tuh. Nah jadi langsung ya. Maka Allah kami tulis
fi illiyin, orang tersebut di catatan hamba-hamba Allah pilihan. Nah, amalnya itu masuk dalam catatan hamba Allah yang terpilih ya kita. Hubungan orang-orang solih, para nabi, para rasul, para wali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, biar Nabi man shalla, alhamdulillah masalah yang Mbah Maghrib kena ulun lebari dulu permasalahannya. Jadi Mbah Maghrib amun kawa sembahyang antara Maghrib Isya itu itu 6 rakaat kawa. 6 rakaat. Fadilatnya gana benar sudah sini pernah dibaca loh sini aja. Di kitab sini aja pernah dibaca. Yang 50 tahun bisa diampuni, yang 12 tahun kayak orang beribadah 12 tahun. Nah, jadi niatnya yang paling bagus tuh niatnya yang 6 rakaat itu pertama badiah maghrib lu 2 rakaat, lalu sunat taubat 2 rakaat. Sunat taubat tuh niatnya usali sunat taubat. Jadi japian aku sembahyang sunat taubat, Allahu Akbar, sahaja sudah. Surahnya tasarafian hendak kuliah qul huwallah ka al-falaq an-nas dah. Mun yasin waqiah kalau kebinan kapan jangan pian. Nah, imbah itu tuntung taubat, nah waktu sujud terakhir tuh baca ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Sujud terakhir sunat taubat tuh. Ihdinas siratal mustaqim 7 kali itu. Imbah tuh hanya berdiri pulang sunat hajat 2 rakaat. Surahnya tasarafian dia sebenarnya boleh aja qul ya qul huwallah, boleh. Atau Allahula ayat kursi rakaat pertama, rakaat kedua amanar sampai kafirin itu. Itu surahnya. Di sujud terakhir yang dibaca tuh Rabbana atina itu aja 3 kali kah 5 kali kah. Itu walaupun kita bakal hendak sesuatu lah, misalnya pian hendak kawin, udah sudah bisi bini juga, hendak kawin pulang. Nah, hendak kawin hajat jep ini, ayo. Tapi yang dibaca tuh jangan aku hendak kawin, jangan itu dibaca waktu sujud itu. Walaupun di hati jangan. Yang dibaca tuh Rabbana atina fid dunya hasanah, walaupun hati hendak kawin. Itu bacaannya. Sebab kita ini kada tahu kawin kita ini baguskah adakah. Kada tahu minta lawan Tuhan kebaikannya. Itu misalnya pengen berusaha hendak sugih. Waktu sujud itu jangan dibaca hendak sugih, walaupun di dalam hati. Tapi yang dibaca baik yang dimuntung maupun yang di hati, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, seluruh kehendak hajat terkumpul di situ, tetapi kita tawakalkan kepada Allah. Itu maksud Rabbana atina itu. Pian hendak berjalan ke mana, hendak selamat misalnya. Lalu sembahyang salat hajat yang dibacakan tetap Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik yang dikehendaki di hati maupun yang di mulut. Baca 3 kali, baca 5 kali. Lebih dari itu jangan menjadi imam. Kalawasan ya lah, kasihan makmum sampai sijok makmum belakang apa los bener aja. Ilih je sikung los bener lih ya. Kepandiran di belakang makmum. Menurut pun apa tuh imam itu kalawasan ya. Sijok sakulih ya. Gawil presiden ya, lo kopina jion ya. Kalawasan. Jadi lawas tuh boleh, tapi mun sendirian di rumah aja lawas itu. Nah setengah hari kepin sujud, mun seorang kan masalah. Mun jadi imam walaupun sembahyang hajat itu sekadar nyet 5 kali Rabbana atina fid dunya hasanah gin sadang. Jangan sampai makmum nih pian abang muhalna. Nah anak raum ngapa ini aja. Terjadi itu di Palangkaraya nih. Palangkaraya aja tersambat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shalla 4 rakaatin ba'dal isya, barang siapa sembahyang 4 rakaat sesudah isya. Nah, kita biasanya kan 2 rakaat aja lah, ini 4 rakaat ba'diyah isya nih. Qabla ayatakallama, belum berpandir-pandir juga. Faka'anna ma adraka lailatul qadri fil masjidil haram, masyaallah. Sembahyang ba'diyah isya 4 rakaat, belum berpandir dulu langsung, berwirid langsung, jangan pandir apa-apa. Maka nang kaya ini tadi dapat pahala beribadah di malam Lailatul Qadar. Andaknya pulang orang tadi di Masjidil Haram pulang pertemuannya dengan Lailatul Qadar tadi. Nah, jadi kada usah menghadang bulan puasa. Hari-hari sudah kawa kita bertemuan dengan Lailatul Qadar.
batamuan sudah lawan dulak Lailatul Qadar ini. Nah, jadi malam ini misalnya Mbak Isa gawi 4 rakaat. Boleh sekali salam keempatnya atau dua. Nah, menggawinya boleh di masjid langsung atau boleh ke rumah. Tapi boleh ke rumah tadi ganal luasnya. Langsung di masjid gen 4 rakaat. Maka saulah-ulainya adraka Lailatul Qadri fil Masjidil Haram. Nang kaya menemui malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini ada guru bahari kisah, ada orang kasyafian, orang ini mengamalkan sidin ini mengamalkan badi Aisyah 4 rakaat. Amalkan badi Aisyah 4 rakaat. Lalu ada orang naik haji. Orang naik haji. Melihat orang naik haji itu lawan si Astil Anonim tuh. Melihat ada di Masjidil Haram Mbak Isa. Orang melihat nih, baca maka ada bahagia, maka ada. Nah, sekalinya orang tuh yang mengamalkan ini. Jadi bisa aja Allah menghendaki terjadi nang itu. Asal istiqomah. Hendak aku kayak itu aja, ada ikhlas tuh. Menghendaknya nang itu, menghendak supaya kelihatan orang juga itu riya. Berarti ini kada dikehendaki kada. Ini naranya Allah sudah berkehendak nang itu, kita kada berkehendak itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man sholat duha sintai asyarata rakatan. Itu sintai bacanya lah. Nama intai apa aja. Man sholat duha, barang siapa sembahyang sunat duha sintai asyarata rakatan, 12 rakaat. Nah, ini dalilnya sembahyang sunat duha itu ada yang 2, ada 4, ada 6, ada 8, afdal 8, tapi boleh juga 12. Kenapa 12 boleh? Ya, ini ada hadis nabinya. Yaitu Nabi barang siapa sembahyang sunat duha 12 rakaat imanan semata-mata karena disuruh oleh Allah, ada yang lain dari itu. Atau mau kita kada kawat semata-mata beriman lawan Tuhan, wa ihtisaban karena menuntut pahala di akhirat barang. Maka kataballahu lahu, Allah tulis untuknya pahala alfi hasanatin. Alfi itu sejuta kebaikan ditulis Tuhan. Wa maha anhu alfi sayiatin, dan Allah hapus di diri orang tersebut sejuta kejahatan. Wa rafa'alahu alfi darajatin, dan Allah angkat bagi orang tersebut sejuta derajat. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, dan Allah bangunkan rumah di dalam surga. Wa ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha, dan Allah ampuni untuknya akan dosa-dosanya, dunubahu akan dosa-dosanya kullaha sabarataan, habis dibersihi Tuhan dosa-dosanya. Tapi ini dosa kecil lah. Amun dosa ganal imbah mana yang piling kuitan, maksudnya menyakiti hati kuitan enggak? Apakah itu kada kawa kita gawi sembahyang duha ini? Kecuali kita minta ampun nang kuitan. Nah, maka itu. Mudah-mudahan berkat pengarang kitab ini kita diberi taufik oleh Tuhan kau mengamalkanlah. Walaupun kada berataan, ada barang diantaranya ya Allah. Ya Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.